Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas agama G727 ingin menampilkan presentasi hasil kerja kelompok kami dengan tema timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Febriana Pasyaputra dengan NPM 2103 1010189. Yang kedua ada Otman dengan NPM 202. Yang ketiga ada Noval Ramadan Ahmad dengan NPM 1710. Yang keempat ada Boni Mulia Putra dengan NPM 210. Ada Raihan Arfian Raya dengan NPM 225. Ada Aditya Fadilaska dengan NPM 204. Ada Muhammad Ilham Hanafi dengan NPM 171. Dan yang terakhir ada Fajar Prasetyo dengan NPM 064. Yang pertama adalah prasejarah. Kepercayaan mistis manusia prasejarah melukiskan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai sosok figur laki-laki, the Father God. Kemudian menurunkan dan mempresentasikan kekuasaannya kepada perempuan, the Mother Goddess. Hubungan antara keduanya menyebabkan lahirnya atau terciptanya alam semesta dengan segala isinya. Konsep the Father God and the Mother Goddess menyebar luas dan berkelanjutan sampai pada zaman batu baru, Neolitik. Lalu yang kedua, Yudaisme. Tahun 2000 sebelum Masehi, Yudaisme sendiri itu adalah yang tertua dari 3 agama monoteistik Abraham atau agama Ibrahim, dengan 2 agama lainnya adalah Kristen dan Islam. Agama ini secara resmi didirikan oleh Musa, meskipun secara Yahudi dapat ditelusuri kembali ke Abraham, yang dianggap sebagai nenek moyang orang Yahudi. Lalu yang ketiga, Masehi. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India. Perubahan terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida, sehingga dari situ lahirlah agama Hindu. Asal-usul agama Hindu didasarkan juga pada corak kehidupan masyarakat Hindu yang berkeyakinan terhadap kepercayaan pada dewa-dewa yang mengatur corak kehidupan pada mereka masing-masing dari corak kehidupan. Ya, selanjutnya ada Zoroastrianisme pada 1500 SM. Meskipun Zoroastrianisme secara resmi didirikan pada abad ke-6 oleh Nabi dan pembaru Zoroaster, pada satu titik dalam sejarah, Zoroastrianisme adalah salah satu agama paling kuat di dunia dan menjadi agama resmi persis dari 600 SM hingga 650 SM. Zoroastrian percaya pada satu Tuhan yang disebut Ahura Mazda dan bertentangan dengan kepercayaan populer. Mereka bukanlah penyembah api. Selanjutnya ada periode aksial pada 900 sampai 200 SM. Pada periode ini dasar-dasar spiritual manusia diletakkan secara simultan dan independen. Banyak tradisi spiritual dan filsafat yang muncul dan mempengaruhi kehidupan manusia. Tradisi dan filsafat yang muncul pada periode ini yaitu antara lain. Yang pertama ada Shinto, 700 sebelum Masehi. Catatan sejarah yang menyebutkan akar Shinto dari sekitar 700 sebelum Masehi, meskipun ada pula catatan arkeologi yang mendatanya lebih jauh lagi. Setelah agama Buddha tiba, banyak unsur Buddha dicampur ke dalam kepercayaan dan tradisi Shinto. Yang kedua, Buddhisme 600 sebelum Masehi. Agama Buddha dapat menelusuri akarnya kembali ke salah satu pendiri. Sekarang, pangeran yang lahir di Nepal modern lebih dari 2500 tahun yang lalu bernama Siddhartha Gautama. Menurut sejarah Buddha, Siddhartha Gautama mengesampingkan kehidupan mewahnya sebagai pangeran setelah dia menyaksikan penderitaan di luar tembok istana untuk pertama kalinya. Yang ketiga, Jainisme 600
sebelum Masehi. Jainisme adalah agama kuno lain dari India yang diyakini muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi sekitar waktu yang sama dengan agama Buddha. Jainisme mirip dengan Hindu dan Buddha. Konfusianisme 600 sebelum Masehi. Konfusianisme sering diakui sebagai agama meskipun tidak dipraktikkan sebagai agama tradisional yang terorganisir. Penganutnya sendiri memandang Konfusianisme lebih sebagai sistem filsafat sosial dan etika. Agama ini mendapatkan namanya dari pendirinya, yaitu Confucius, sebuah anglisation dari nama aslinya Kung Fu Shu atau Master Kung Fu. Oke, yang kelima ada Taoisme, terjadi sekitar 500 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi. Taoisme atau Daoisme didasarkan pada ajaran Tao Te Ching, sebuah buku pendek yang berisi ajaran Lao Tzu dan menanamkan keharmonisan spiritual dalam diri individu. Meskipun tidak ada perbedaan yang tajam saat ini, ada dua aliran utama dalam Taoisme. Taoisme filosofis, yaitu Tao Chia, yang cenderung berfokus pada tulisan-tulisan Lao Tzu, Zhuangzi, dan mistik awal lainnya. Serta agama Taoisme, Tao Xiao, yang menekan ritual keagamaan yang bertujuan mencapai keabadian. Oke, selanjutnya ada periode pertengahan yang terjadi pada 900 sampai 200 sebelum Masehi. Pada periode ini, agama-agama semakin berkembang dan meluas ke berbagai wilayah di dunia. Agama yang berkembang pada periode ini yaitu Yang pertama ada Islam, 600 Masehi. Islam muncul di semenanjung Arab pada abad 7 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ayat-ayat Allah. Setelah kematian Rasulullah, Islam berkembang ke Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Seiring waktu Muslim dibagi dan ada banyak kerajaan Islam berkembang lainnya. Berikutnya ada Kristen 645 Masehi. Agama Kristen berawal dari sebuah kota kecil di Yerusalem, kemudian berkembang setelah kelahiran Yesus hingga kematiannya. Kelahiran hingga kematian dari Yesus serta kenaikan Yesus ke surga menjadi awal mula serta intisari dan kekristenan yang dipeluk oleh sebagian orang di dunia ini. Kelima, perpindahan modern 1500 Masehi sampai sekarang. Pada periode modern, pengaruh agama mengalami perkembangan, fluktuasi, perpecahan, hingga kemunduran karena berkembangnya era Renaissance atau pencerahan ilmu pengetahuan. Dan sampai sekarang, agama-agama tersebut masih ada dan berkembang. Oke, berikut ini adalah video mengenai keberadaan saintifik Tuhan. Kita tahu kalau jarum pasti punya pembuat dan pemilik. Kita juga tahu kalau setiap huruf pasti punya penulis. Itu masuk akal, iya kan? Lalu bagaimana mungkin tubuh manusia yang tertata sangat rapi tidak punya pencipta? Banyak orang yang mengabaikan betapa ajaibnya penciptaan ini. Mereka berpikir kalau manusia terbentuk dari atom-atom yang menjadi satu. Mereka menganggap manusia hanya sebagai hewan yang bisa berbicara. Lucu banget kan? Orang-orang itu tidak tahu kalau tindakan mereka yang membantah keberadaan Sang Pencipta sangat tidak masuk akal. Oleh sebab itu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan agar kalian dapat memikirkan topik ini secara detail. Tubuh manusia terdiri dari banyak bagian, seperti tangan, kaki, dan organ dalam. Bagaimana mungkin atom yang buta bisa menciptakan tangan, kaki, dan organ? Pikirkanlah, atom yang sama sekali tidak punya pengetahuan tentang kehidupan, mampu menciptakan tubuh manusia yang hidup. Serius? Bagaimana mungkin atom mata bisa menciptakan mata yang bisa melihat matahari, padahal atom itu sendiri tidak bisa melihat matahari? Apakah atom telinga bisa menciptakan sepasang telinga, padahal atom itu sendiri tidak mampu mendengar? Apakah atom lidah yang tidak mampu mengecap bisa menciptakan sebuah lidah? Apa mungkin? Ayolah, apa itu masuk akal? Lanjut, kita tahu kalau atom itu tidak punya pola, iya kan? Lalu bagaimana mungkin atom bisa menciptakan organ yang begitu sempurna sampai membuat kita berpikir kalau pasti ada pola khusus yang dipakai untuk mencetak organ-organ itu? Organ-organ itu adalah bukti betapa ajaib penciptaannya. Bagaimana mungkin atom yang sederhana bisa menempatkan organ-organ di tempat yang tepat di tubuh kita? Bukan hanya itu, bagaimana mungkin atom bisa tahu organ apa yang penting bagi tubuh kita? Semua itu hanya bisa terjadi dengan sifat tertentu. Seperti abadi,
berkehendak, berpengetahuan, dan berkuasa. Dan kalian ingin memberikan semua sifat ini ke atom yang bahkan tidak punya salah satu sifat tadi. Serius? Ayo kita simpulkan. Ada dua opsi. Atom yang berkehendak, berkuasa, dan pengetahuannya tak terbatas. Atau atom-atom itu hanyalah ciptaan Tuhan. Oke, sekian video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.